Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah keluarga pada malam hari ini. Ibadah keluarga pada malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Sonia A. Mediarto Sitania Pesi. Marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus, kami bersyukur pada malam ini, walaupun kami umat-Mu mengalami dampak pandemi COVID-19, tetapi Engkau ya Tuhan masih mengizinkan kami jemaat-Mu Pancaran Kasih tetap dapat beribadah walaupun secara virtual. Kiranya ibadah ini tidak mengurangi rasa syukur kepada-Mu. Berkati ibadah ini dan semua boleh terjadi hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 23 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6 secara berbalasan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk.
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari mempersiapkan perjanjian lama Yesaya pasal 40, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, kami akan kembali membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami dengan roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu sungguh-sungguh kami baca dan kami dengar, dan di dalamnya juga kami memperoleh hikmat dan pengertian Tuhan, agar seluruh bentuk perjalanan dan pergumulan kehidupan kami di dunia ini semata-mata diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Yesaya pasalnya yang ke-40, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-11 yang menyatakan kepada kita. Hai Sion pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Yesaya pasalnya yang ke-40 ini, dia berbicara tentang keadaan dan situasi bangsa Israel ketika mereka berada di dalam pembuangan di tanah Babilonia. Kisah mereka ini adalah kisah yang paling kelam, di mana Tuhan membuang mereka dari hadapannya dan membiarkan mereka hidup sebagai bangsa yang diasingkan dan hidup di tengah-tengah bangsa asing. Saudara-saudara, kehidupan ini sudah barang tentu membawa bangsa Israel berada di dalam keputusasaan dan keterpurukan. Bagaimana tidak? Mereka adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa yang telah mengalami keajaiban-keajaiban dan pemeliharaan Tuhan, yang dimulai dari perjalanan keluar dari tanah perbudakan di Mesir, berada di padang gurun, dan kemudian memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan. Mereka telah mengalami dan mengecap kebaikan-kebaikan dan keajaiban Tuhan di padang gurun. Kesetiaan dan kasih sayang Tuhan tetap mereka alami. Namun keadaan ini kemudian berbalik ketika dosa, ketika kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel membuat Tuhan
tidak dapat mentolerir lagi kesalahan mereka yang fatal ini. Kesalahan dan dosa ketika Israel berbalik dari beribadah berpaut kepada Tuhan kepada penyembahan dewa-dewa bangsa-bangsa asing. Maka kemudian yang terjadi adalah Tuhan membuang mereka ke Babilonia. Dan Tuhan memakai bangsa Babel sebagai alat untuk menghukum dan membuat Israel belajar kembali tentang kasih dan setia Tuhan, tentang berkat dan pemeliharaan Tuhan yang terus Tuhan berikan kepada mereka. Keadaan bangsa Israel yang dialami di tengah-tengah Babilonia akan berakhir ketika Yesaya kemudian mengabarkan tentang pembebasan, tentang kelepasan dari keadaan yang menyesakan dan hidup yang terpuruk di tanah pembuangan. Keselamatan Tuhan akan datang, sebab Tuhan telah berkenan untuk mengampuni kesalahan mereka dan kemudian membawa mereka pulang dan mendiami Yerusalem. Nah, saudara-saudara, berita sukacita ini yang diterima oleh umat Tuhan yang sedang menderita, umat Tuhan yang sedang putus asa dan bergumul oleh karena mereka sedang menjadi orang buangan di Babel. Mereka kehilangan pengharapan untuk mengalami pembebasan. Yesaya kemudian mengumandangkan kelepasan bagi mereka. Pertolongan kepada umat Tuhan bukanlah pertolongan secara politis yang diberikan Tuhan kepada mereka, melainkan pertolongan Tuhan sendiri karena Tuhan masih mengasihi umatnya. Tuhan sendiri akan datang dengan kekuatan dan kuasanya. Jika pertolongan datang dari Tuhan, maka manusia tidak perlu mereka-reka bentuk pertolongan itu. Karena Tuhan sendiri, Dia memiliki otoritas atas pertolongannya kepada umat yang dikasihinya. Nah, saudara-saudara, pertolongan itu datang dari Sion, Yerusalem. Dari sanalah datang kabar baik itu. Pembawa kabar baik yang dalam perjanjian baru menyebutnya Injil, karena berita yang dibawa adalah Allah telah datang, kerajaannya sudah dekat. Pembawa kabar baik itu menyaringkan suaranya sehingga sekalian yang mendengarnya sampai ke kota-kota Yehuda. Ia menyerukan kedatangan pembawa kabar baik pada saat sebagian orang Israel masih berada di pembuangan. Sion roboh, Yerusalem runtuh, dan kota-kota lain setengah kosong. Berita sukacita ini menghentakkan umat Tuhan yang sedang menderita dan akan membawa mereka pada kelepasan. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bagian Alkitab, ada kalimat di ayatnya yang ke-9 dikatakan, lihat itu Allahmu. Itu berarti Tuhan sudah dekat. Kehadiran Tuhan dapat menghilangkan rasa takut dan memberikan pengharapan baru. Allah telah datang. Dialah yang utama. Dialah yang bergerak, dan inilah keselamatan bagi manusia yang mengikuti Allah. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang datang itu dilukiskan sebagai pahlawan dan gembala. Tuhan kemudian dikiaskan sebagai pahlawan yang perkasa, yang membawa rampasannya dalam pawai kemenangan. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Kalau kita melihat kalimat
dalam bagian bacaan tadi, tangannya ia berkuasa. Dipakai untuk menggambarkan bahwa ada perlindungan Tuhan, bahwa ada kuasa di tangan Tuhan. Dengan tangan yang ia miliki, ia membawa umatnya keluar dari pembuangan. Namun Tuhan juga dilukiskan dalam bagian bacaan kita ini sebagai gembala. Gembala yang menghantarkan kawanan dombanya, yang dituntunnya mereka dengan tentram sehingga tidak gemetar. Ia juga memimpin umatnya untuk kembali ke Yerusalem. Dan sebagai umat yang terbuang dari hadapan Tuhan, Yesaya sangat menyadari betapa lemahnya, betapa rapuhnya hidup umat Israel, betapa terancamnya hidup mereka, kecuali jika Allah berfirman dan memberi penghiburannya, dan kemudian mereka mendapatkan kelegaan dan kelepasan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita adalah umat yang melintas di tengah-tengah dunia ini, di mana kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan dan pencobaan hidup. Kita adalah umat yang percaya kepada Tuhan. Namun seberapa besar keyakinan itu kita serahkan kepada Tuhan. Kita memang sering memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan melepaskan kita dari penderitaan, dari pergumulan. Tetapi banyak kali kita juga mendukakan hatinya. Pengalaman umat Israel yang telah mengecap kebaikan dan berkat Tuhan, namun kemudian jatuh di dalam dosa dan kesalahan mereka kepada Tuhan, membuat kita bercermin dengan jelas. Bercermin dari keterpurukan, bercermin dari kesesakan Israel yang ditinggalkan Tuhan. Hal ini dapat memberi pelajaran berharga bagi hidup kita untuk menjauhkan hati yang berbalik dari Tuhan. Kita kemudian juga bercermin untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan Israel. Yang Tuhan inginkan adalah hidup yang terarah, hidup yang tertuju hanya kepada Tuhan, hidup yang berpaut kepadanya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dengan kebenaran firman Tuhan ini, maka ada dua hal yang perlu kita renungkan dalam perjalanan melintasi pergumulan dan pengharapan kita di dunia ini. Yang pertama, kehadiran Tuhan sebagai gembala yang menghimpun, yang memangku, dan yang menuntun domba-dombanya, memberikan kepada kita perlindungan, memberikan kepada kita ketenangan dalam menghadapi berbagai kehidupan yang penuh dengan ancaman dan pencobaan. Kehadiran Tuhan sebagai gembala memberikan arah dan tujuan yang pasti ketika jalan buntu menghadang perjalanan hidup kita. Bahkan ketika kita hampir putus asa dan kehilangan pengharapan. Tuntunan dan perlindungannya sebagai gembala terhadap domba-dombanya membuat rasa tentram dan teduh dalam gersangnya kehidupan kita. Perlindungannya memberikan ketentraman dari ketakutan menghadapi pergumulan hidup. Kasih dan setianya memampukan kita untuk hidup dari hari ke hari tanpa kecemasan dan ketakutan. Oleh sebab itu, mari kita hidup dalam tuntunan tangannya dan berjalan bersamanya seperti domba yang memerlukan gembala. Yang kedua, beritakanlah kepada semua orang kabar baik tentang Tuhan sebagai gembala dan penuntun hidup manusia.
Kabar baik ini harus dikumandangkan dengan nyaring tentang betapa baiknya Tuhan dan keselamatan yang telah Tuhan kerjakan kepada kita. Kebaikan dan keselamatan Tuhan itu membuat kita hidup dalam ketentraman dan perlindungan yang mendatangkan berkat dalam hidup kita. Tuhan kiranya menuntun dan memberkati kita. Amin. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa yang maha baik, Engkau adalah Tuhan dan Gembala kami, yang menuntun kami ke air yang tenang, yang memberikan rumput-rumput yang hijau bagi kehidupan kami. Engkau adalah Gembala kami yang baik, Engkau yang menuntun kami untuk menjumpai berkat-berkat dan keberhasilan yang Tuhan sediakan bagi kami. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan seluruh bentuk-bentuk pergumulan yang harus kami gumuli sampai hari ini, di mana kami masih hidup berdampingan dengan wabah COVID-19. Kadang-kadang kami menjadi orang yang putus asa dan kemudian bertanya kepada Tuhan, kapankah wabah ini berlalu? Tetapi kemudian kami disadarkan oleh Tuhan, kami menyadari betapa rapuhnya kami, betapa lemahnya kami, sehingga kami sungguh membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, dalam kasih dan karunia Tuhan, Tuhan menolong, Tuhan menyertai dan memberkati seluruh hidup kami, agar kami tidak takut menghadapi berbagai macam pergumulan-pergumulan hidup, tantangan-tantangan dan pencobaan, sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang berjalan di dalam tuntunan Tuhan sebagai Gembala. Kami berdoa dan menyerahkan rumah tangga kami Tuhan, dalam seluruh kehidupan, dalam seluruh rencana, dalam seluruh pendidikan anak-anak kami. Tuhan menolong kami selaku orang tua, agar kami kuat, agar kami sabar, agar kami senantiasa memiliki hati yang terus mengucap syukur untuk setiap keadaan, untuk setiap situasi yang harus kami nikmati. Kami berdoa dan menyerahkan pendidikan anak-anak kami, di mana mereka semua belajar dari rumah. Tuhan menolong kami selaku orang tua yang berperan bukan saja sebagai bapa dan ibu, ayah dan ibu,
tetapi juga sebagai guru. Tuhan memberikan kesabaran kepada kami untuk mendampingi anak-anak kami belajar, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan damai dan sejahtera di tengah-tengah hidup pendidikan yang dimulai dan bermula dari rumah. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan, upaya, dan pekerjaan kami masing-masing, baik kami yang harus bekerja dari rumah, bahkan yang harus bekerja di luar rumah. Tuhan menolong dan menyertai kami, lalu biarlah hati kami penuh dengan ungkapan syukur bahwa pekerjaan masih Tuhan berikan kepada kami. Bagi kami yang kehilangan pekerjaan, ya Tuhan, karena COVID-19 ini, Tuhan juga menguatkan kami, meneguhkan kami, mengokohkan kami, supaya dalam iman dan pengharapan kami terus berpaut kepada Tuhan, sampai Tuhan sendiri membawa kami berjumpa dengan berkat-berkat yang baru. Bagi jemaat yang sakit, di mana saja mereka berada, ya Tuhan, baik di rumah sakit maupun dalam rumah tangga mereka, Tuhan berkenan melawat mereka. Tuhan berkenan mendengarkan doa dan harapan mereka, supaya mereka sungguh dikuatkan dan kemudian mengalami pemulihan kesehatan. Bagi yang berduka cita, Tuhan hiburkan. Bagi jemaat-jemaat yang bersuka cita karena berbagai kebaikan dan kemurahan Tuhan hadir dalam hidup mereka, terima dan kuduskanlah seluruh persembahan syukur yang mereka naikkan kepada Tuhan, dan lengkapilah sukacita mereka, supaya kemudian mereka menyadari hanya karena Tuhan, maka kesukacitaan, kebahagiaan umur yang diperpanjang menjadi bagian hidup mereka. Tugas dan tanggung jawab pelayanan kami di tengah-tengah jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Sekalipun kami tidak dapat berkumpul dan berjumpa dalam ruangan ibadah, tapi kami percaya pelayanan firman Tuhan, kebenaran firman-Mu terus menggema dalam rumah tangga jemaat. Supaya di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan, bahkan persoalan yang harus mereka hadapi, firman yang diberitakan di dalam rumah tangga sungguh menguatkan, sungguh menghibur, sungguh meneguhkan perjalanan-perjalanan hidup mereka. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan menolong dan memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami, mulai dari Presiden, para Menteri, TNI, Polri, bahkan sampai tingkat-tingkat kecamatan, RT, dan RW. Tuhan berkati. Pakailah mereka dengan segala kelebihan, talenta, kepintaran mereka. Dalam kasih dan karunia Tuhan, mereka terus mengupayakan, menghadirkan rasa aman, kesejahteraan, keadilan di tengah-tengah hidup bangsa dan negara kami. Teristimewa berkatilah segala upaya dan usaha pemerintah kami untuk mendatangkan vaksin bagi virus corona ini. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati agar semuanya boleh terjadi di dalam tuntunan Tuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, dan pendidikan anak-anak kami hanya di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Engkau berkenan mengampuni salah dan dosa kami, dan terimalah doa dan syukur kami yang kami bawakan kepada Bapa di surga, melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kiranya Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah, sumber kehidupan dan berkat, kepadamu kami membawa ungkapan syukur ini. Terimalah ya Allah sebagai tanda bahwa kami pun ingin memberi diri sebagaimana Kristus telah berkorban untuk kami. Pakailah hidup kami menjadi alat damai sejahtera bagi sesama, sehingga hidup kami ini selalu membawa kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Silakan berdiri. Marilah kita sedia dan setia untuk menjadi saksi-saksi Kristus, dengan terus melakukan firman-Nya dalam kata dan perbuatan di mana saja dan kapan saja.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.